Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng, yaitu materi mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1. Ini adalah pertemuan pertama di bab 1, di mana bab 1 itu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun subbab pembahasannya yaitu bagian A, mengenal negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kepada mulai pembahasan, seperti biasa jangan lupa persiapkan bullpoint-nya, buku catatannya, dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, ada indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Negara ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu apa saja? Yang pertama adalah negara Indonesia, lalu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, adapun delegasi pendiri ASEAN, yang pertama adalah Adam Malik, di mana Adam Malik ini merupakan wakil dari Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah Narcisco Ramos, wakil dari negara Filipina. Yang ketiga adalah Tun Abdul Rojak, yaitu wakil dari negara Malaysia. Yang keempat adalah S. Raja Ratman, yaitu wakil dari negara Singapura. Dan yang terakhir adalah Hanat Hotman, yaitu wakil dari negara Thailand. Nah, ASEAN ini saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, yang pertama letak geografis negara ASEAN. Nah, berdasarkan letak geografis menunjukkan ASEAN itu merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, sedangkan letak geografis negara ASEAN yaitu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, yang selanjutnya berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Ada 4 ya. Yang pertama adalah convex, yang kedua adalah fragment, yang ketiga adalah elongated, yang terakhir adalah fronted. Nah, pengertian dari convex yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua adalah fragment, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya negara Indonesia. Yang ketiga yaitu elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Dan yang terakhir adalah fronted, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Yang kedua adalah letak koordinat ASEAN. Nah, yang dimaksud dengan letak koordinat ASEAN adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, letak koordinat juga sering disebut juga dengan letak astronomi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar ya memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama tentunya adalah negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu ibu kotanya itu adalah Jakarta. Sedangkan luas wilayahnya yaitu sekitar
1.900.000 kurang lebih. Sedangkan luas wilayah ini ada luas wilayah secara daratan dan juga luas wilayah secara laut. Nah, di negara Indonesia, luas wilayah yang paling luas adalah lautan, yaitu sekitar 3 juta kurang lebih. Nah, sedangkan jumlah penduduknya itu adalah sekitar 250 juta jiwa ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan mata uangnya itu adalah rupiah. Sedangkan hari kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan lagu nasional atau lagu kebangsaannya itu adalah Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya adalah keadaan alam di Indonesia. Keadaan alam negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya, diantaranya adalah pegunungan, dataran tinggi, lalu juga dataran rendah, peneplain, depresi. Indonesia berbentuk iklimnya itu adalah tropis, sedangkan perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Sedangkan keadaan penduduk di Indonesia yaitu kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Nah, lalu lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti negara Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Sedangkan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia yaitu ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, beras, contohnya beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utama berupa perkakas industri, farmasi, dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Jadi perekonomian yang ada di Indonesia sebagian besar adalah pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Nah, hasil tambang utama yaitu minyak bumi di Pulau Sumatera, contohnya di Aceh, Riau, dan Madura, Muara Enim. Nah, sedangkan di Pulau Jawa yaitu Cepu dan Surabaya. Lalu juga batu bara di Pulau Kalimantan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kerjasama, di mana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, terdapat identitas negara bahwasanya nama resminya itu adalah negara Brunei Darussalam. Sedangkan ibu kotanya itu adalah Bandar Sri Begawan dan penduduknya yaitu kurang lebih 0,4 juta jiwa. Lalu juga bahasa resmi atau bahasa utamanya itu adalah Melayu resmi, Inggris, dan Tiongkok. Sedangkan mata uangnya yaitu adalah dolar Brunei. Kan hari kemerdekaannya adalah pada tanggal 1 Januari 1984 dan lagu kebangsaan atau lagu nasional itu adalah Allah Periharaan Sultan. Allah periharakan Sultan. Nah, sedangkan keadaan alamnya negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 bujur timur. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis, sedangkan bentang alamnya
Itu pantai bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas. Di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, sedangkan penduduk Brunei itu setengah dari keseluruhan penduduk Brunei itu adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan atau Dayak. Nah, sedangkan keadaan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapita di antara negara-negara Asia. Sedangkan sumber daya alamnya, minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang terbesar atau tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kerjasama. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh negara Brunei yaitu pada tahun 1984 Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga ada kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, World Trade Organization, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu negara Filipina. Nah, negara Filipina nama resminya itu adalah Republik Filipina. Sedangkan ibu kotanya itu adalah Manila dan penduduknya itu sekitar kurang lebih 103 juta jiwa. Lalu juga bahasa resminya adalah Filipino atau Tagalog resmi, Inggris resmi, Cebuano, Ilocano, dialek lokal. Yang selanjutnya adalah mata uang. Mata uang dari negara Filipina ini adalah mata uangnya itu adalah peso. Lalu hari kemerdekaannya itu pada tanggal 12 Juni 1988 dan lagu nasional atau lagu kebangsanya itu adalah Lupang Hinirang. Yang selanjutnya itu adalah keadaan alam, di mana Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara, dan di antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, dan curah hujan terjadi antara 1275 mm sampai dengan 5000 mm per tahun. Sedangkan bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Nah, sedangkan keadaan penduduk Filipina bernama resmi Republik Filipina yaitu sekitar pada tahun 2015 penduduk Filipina ini tersebar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar kurang lebih 0,1% per tahun. Nah, etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol, dan Moro Negritos. Nah, agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Nah, sedangkan keadaan perekonomian pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dari negara Filipina adalah yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, cobat, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertanian berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama dalam negara Filipina. Nah, kerjasama negara Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi
mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Nah, kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dalam hal-hal lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara tersebut. Yang selanjutnya adalah negara Kamboja. Identitas negaranya itu nama resmi adalah Republik Rakyat Kampuchea, sedangkan ibu kotanya itu adalah Phnom Penh. Lalu bahasa resmi yang digunakan dalam negara Kamboja ini adalah Khmer resmi atau Prancis dan Prancis. Lalu juga mata uangnya itu adalah Ri. Hari kemerdekaannya itu adalah yaitu pada tanggal 9 November 1953. Lalu lagu kebangsaannya itu atau lagu nasionalnya itu adalah yaitu Nokoreach atau Royal Kingdom. Nah, yang selanjutnya keadaan alam dari negara Kamboja. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 bujur timur. Nah, Kamboja ini beriklim musim dengan musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan Mei, sedangkan bentang alam sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Nah, lalu keadaan penduduk dari negara Kamboja itu seperti apa? Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni kurang lebih 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, penduduk ini dibandingkan dengan etnis Vietnam, etnis Tiongkok berintegrasi dengan baik dengan penduduk Khmer sebelum Khmer Merah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Orang-orang Tiongkok atau orang-orang Khmer memainkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan politik di Kamboja. Nah, yang selanjutnya adalah perekonomian. Perekonomian negara Kamboja, mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam dari negara Kamboja. Nah, sumber daya alam dari negara Kamboja. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Nah, yang selanjutnya adalah kerjasama. Saat ini kerjasama yang diikuti oleh Kamboja, negara Kamboja, yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara atau bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan nasional maupun internasional. Yang selanjutnya yaitu negara Laos. Identitas negaranya itu, nama resminya itu adalah Republik Demokratik Rakyat Laos, sedangkan ibu kotanya itu adalah Vientiane. Lalu penduduknya itu adalah sekitar 6 juta jiwa. Lalu bahasa resmi yang digunakannya itu atau bahasa utamanya itu adalah Lao resmi, Prancis, dan juga Inggris. Nah, sedangkan mata uangnya itu adalah KIF. Hari kemerdekaannya itu adalah pada tanggal 2 Desember dan lagu kebangsanya itu adalah Pheng Kat Lao atau lagu nasional Lao. Nah, sedangkan keadaan alamnya itu letak astronomis Laos yaitu pada 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 20 derajat Celcius pada bagian selatan. Sedangkan bentang alam Laos negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah.
Yang selanjutnya adalah penduduk. Laos adalah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Nah, jadi Laos ini tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Nah, jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk yang paling kecil. Ya, yang selanjutnya adalah perekonomian. Nah, perekonomian dari negara Laos ini, pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Lalu sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur, barus, dan kulit. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dari negara Laos itu adalah hutan. Di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luas hutan kurang lebih 130.000 km persegi. Dari jumlah itu kurang lebih 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ini ke negara lain. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah kerjasama di negara Laos ini. Nah, dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang dalam bidang-bidang lain, baik di level regional maupun internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu negara Malaysia. Identitas negara itu ibu kotanya itu adalah Kuala Lumpur, sedangkan jumlah penduduknya itu kurang lebih 30 juta jiwa. Lalu juga bahasa resmi yang digunakannya itu adalah Melayu resmi, Cina, Tamil, Inggris. Lalu juga mata uang dari Malaysia ini adalah mata uangnya itu adalah ringgit, sedangkan hari kemerdekaannya itu pada tanggal 31 Agustus 1957. Lalu juga lagu nasional atau lagu kebangsaannya itu adalah Negaraku. Nah, keadaan alam dari negara Malaysia. Secara geografis, Malaysia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan, dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Nah, Malaysia memiliki iklim tropis, sedangkan bentang alam berdasarkan pembagian wilayah Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Nah, lalu keadaan penduduk dari negara Malaysia ini. Nah, keadaan penduduk di Malaysia itu sekitar 30 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Nah, penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu kurang lebih 50%, Tionghoa kurang lebih 37%, India 11%, sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah perekonomian di negara Malaysia. Nah, perekonomian di negara Malaysia sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Nah, diversifikasi pertanian atau usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam dari negara Malaysia sama seperti negara-negara sebelumnya, yaitu Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjasama.
Nah, kerjasama dalam level internasional Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Nah, lalu juga Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEM, dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar, identitas negara nama resmi itu adalah Phi-Dang. Nah, ibu kotanya itu adalah Yangon atau dulu Rangon. Nah, sedangkan jumlah penduduknya itu sekitar 52 juta jiwa. Lalu juga bahasa resmi yang digunakan itu adalah Myanmar resmi, Inggris dialek lokal, dan mata uangnya itu adalah Kyat. Lalu juga hari kemerdekaannya itu yaitu pada tanggal 4 Januari. Dan lagu nasional atau lagu kebangsaan itu adalah Kaba Maike atau Tanah Negaraku yang Bebas. Nah, sedangkan keadaan alam dari negara Myanmar ini yaitu secara astronomis Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 bujur timur. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi menjadi dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis ya. Jadi ada iklim tropis dan juga iklim subtropis. Nah, sedangkan bentang alam negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebelah patahan blok di sebelah timur. Lalu, keadaan penduduk dari negara Myanmar ini berjumlah 52 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah. Lalu, penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dewasa ini, etnis Tibet, Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Vius dan Mon yang menempati wilayah sekitar daratan peradaban bangsa-bangsa ya. Rendah Irrawaddy. Nah, yang selanjutnya yaitu perekonomian. Perekonomian dari negara Myanmar ini seperti apa? Perekonomian Produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu, perhiasan, dan gas. Lalu sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentunya Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral. Yang selanjutnya yaitu negara Singapura. Nah, identitas negara Singapura, nama resminya itu adalah Singapura, Republik Singapura ya. Nah, jadi ibu kota dari Singapura itu adalah Singapura, sedangkan penduduknya itu adalah sekitar 5 juta jiwa. Bahasa yang digunakannya itu, bahasa resminya itu adalah Melayu resmi, Cina resmi, Tamil resmi, Inggris resmi. Nah, lalu mata uangnya itu adalah dolar Singapura ya, US dollar. Lalu juga hari kemerdekaannya itu adalah pada tanggal 9 Agustus 1965 dan lagu nasional atau lagu kebangsaannya itu adalah Majulah Singapura. Nah, sedangkan keadaan alamnya itu Singapura terletak di antara 1 derajat 11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 20 lintang utara dan 103 derajat 39 bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 bujur timur. Singapura beriklim tropis, lembab,
dan banyak turun hujan. Ya, sekali lagi, jadi Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Sedangkan keadaan alam negara Singapura pada umumnya adalah relatif datar. Lalu, penduduk dari Singapuranya itu seperti apa? Nah, penduduk Singapura berjumlah 5 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Nah, sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lainnya. Nah, sedangkan perekonomian dari negara Singapura ini, letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara, dan lalu lintas laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Nah, jadi semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Nah, sedangkan sumber daya alam dari negara Singapura ini yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Yang terakhir yaitu kerjasama di negara Singapura ini. Nah, kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama siapa saja, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada forum-forum internasional. Nah, jadi sekali lagi tadi bahwasanya Singapura merupakan salah satu negara pendiri dari negara ASEAN, yaitu siapa saja? Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand, lalu juga Singapura. Yang selanjutnya yaitu negara Thailand. Identitas negaranya itu, nama resminya itu adalah Muang Thai atau Phratet Thai atau kerajaan. Nah, ibu kotanya itu adalah Bangkok. Lalu juga luas wilayahnya itu kurang lebih 500 km persegi, sekitar 500 km persegi. Lalu juga jumlah penduduknya itu sekitar 65 juta jiwa. Bahasanya itu adalah Thai, resmi, Inggris, Cina, Melayu, bahasa-bahasa suku. Nah, juga yang selanjutnya adalah mata uang Baht Thailand. Nah, hari kemerdekaannya itu Thailand itu adalah tidak pernah dijajah oleh negara lain. Sedangkan lagu nasional atau lagu kebangsaannya itu adalah Phleng Kar Thai. Nah, keadaan alam dari negara Thailand ini adalah terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari, sedangkan topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku. Nah, keadaan penduduk dari negara Thailand ini yaitu bahwasanya penduduk Thailand berjumlah kurang lebih 60 juta jiwa ya, dengan pertumbuhan 0%, sebagian besar kurang lebih 75% berasal dari suku bangsa Thai. Sisanya orang-orang Tionghoa 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Thailand telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa. Lalu juga keadaan perekonomian dari negara Thailand. Seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diverifikasi dan menerapkan teknologi. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Thailand merupakan terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi
dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Yang terakhir adalah kerjasama di negara Thailand ini. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya kerjasama bilateral saja dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Nah, kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya dalam bidang ekonomi seperti kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga telah mengikat pada berbagai bidang kehidupan seperti perdamaian dunia dengan turut mengirimkan pasukan bersenjata ke daerah-daerah konflik atas nama PBB. Nah, yang terakhir yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam, identitas negaranya itu, ibu kotanya itu adalah Hanoi. Lalu juga, nah penduduknya itu sekitar 90 juta jiwa. Lalu bahasa resminya itu adalah Vietnam resmi. Selain itu digunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Yang selanjutnya yaitu adalah mata uang. Mata uangnya itu adalah dong. Uang kertas Vietnam terdiri dari satuan 200 dong, 500 dong, 1000 dong, 2000 dong, 5.000 dong, 10.000 dong, 20.000 dong, dan 50.000 dong. 1 dong sama dengan 10 hao. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah hari kemerdekaan. Nah, hari kemerdekaan dari negara Vietnam ini adalah pada tanggal 2 Juli 1976. Nah, lalu lagu kebangsanya itu adalah Tin Quan Cha. Nah, keadaan alam dari negara Vietnam ini secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 109 bujur timur. Iklim Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Bagian utara beriklim sedang dan daerah bagian selatan beriklim tropis atau panas. Nah, lalu juga yang selanjutnya adalah penduduk Vietnam. Nah, penduduk Vietnam berjumlah sekitar 90 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Nah, lalu juga perekonomian. Produk domestik bruto atau VDB Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yakni US 186,2 miliar ya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Nah, yang selanjutnya Vietnam terus berusaha untuk memandu jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dari negara Vietnam ini, Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Yang terakhir yaitu kerjasama negara Vietnam. Nah, Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada tahun 1998. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.